Bangsa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran terdahulu kita belajar membuat teks laporan hasil observasi, dan pada pembelajaran kedua kita belajar membuat teks eksposisi. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar membuat teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Kita lihat tayangan berikut ini. While you're listening to it, picture the DJ taking a peek. DJ Sammy say. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, salah satu lembaga dari Indonesia. Jadi tugas DPR itu membentuk undang-undang. Jadi kalau kalian rajin, apa sih ilmu pengetahuannya luas tentang politik, kalian bisa menjadi DPR. Cuma siapa yang mau jadi DPR? Saya. Bunga. Ibu, kenapa kamu duduk di kelas? Ibu kan saya mau jadi DPR. Nah, kenapa jadi DPR kamu tidur waktu jam pelajaran? Kan DPR suka tidur kalau lagi rapat. Lalu bagaimana pula perbedaannya teks anekdot dengan cerita-cerita lucu lainnya? Kita akan bahas selengkapnya dalam pembelajaran teks anekdot. Seperti tayangan tadi, anekdot itu adalah salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat. Jadi dapat didefinisikan bahwa anekdot itu adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Walaupun teks anekdot ini adalah cerita lucu, tapi ada perbedaan antara teks anekdot dengan teks humor. Perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Secara ide cerita, teks anekdot merupakan peristiwa nyata, sedangkan teks humor adalah cerita rekaan. Isinya, teks anekdot merupakan masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor itu biasanya masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Fungsi komunikasi yang digunakan dalam teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor itu pure 100% hanya untuk hiburan. Jadi di dalam anekdot itu terdapat makna tersirat, sedangkan di dalam humor itu hanya untuk hiburan saja, jadi tidak ada makna tersirat di dalamnya. Nah, setelah memahami pengertian teks anekdot, maka sekarang kalian harus memahami juga struktur teks anekdot. Di dalam teks anekdot itu ada 5 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan abstraksi, kemudian ada yang disebut dengan orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Penjelasan masing-masingnya berikut ini. Bagian abstraksi itu merupakan bagian awal teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dibahas di dalam teks. Kemudian yang kedua adalah orientasi, bagian yang menunjukkan bagian awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah kedua pemaparan awal tadi, masuk ke bagian krisis, di mana bagian krisis ini adalah bagian terjadi konflik atau masalah yang unik atau tidak biasa yang sering terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Setelah terjadi krisis, maka akan ada reaksi, yaitu bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi.
Kemudian diakhiri dengan coda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa berupa kesimpulan atau juga saran, solusi, dan penutupan bagian akhir teks. Penyajian teks anekdot dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada yang berbentuk dialog, ada juga yang berbentuk narasi. Nanti untuk contoh teksnya bisa dilihat di buku teks atau di e-book Bahasa Indonesia. Ciri bahasa teks anekdot. Jadi ada bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam teks anekdot, diantaranya adalah yang pertama biasanya dalam teks anekdot ada kalimat-kalimat yang menyatakan masa lalu. Kemudian ada juga kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian yang ketiga, ada konjungsi waktu dan sebab akibat. Contohnya, akhirnya hakim berkata. Nah, pada kata akhirnya ini merupakan konjungsi waktu. Kemudian untuk yang selanjutnya dalam teks anekdot terdapat kata kerja aksi atau kata kerja yang menyatakan bahwa subjeknya melakukan sesuatu. Seperti contohnya, saksi menatap keluar jendela. Menatap di sini merupakan kata kerja aksi. Kemudian yang selanjutnya terdapat juga kalimat-kalimat perintah. Contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Dan yang terakhir terdapat kalimat-kalimat seru. Contohnya, oh maaf. Demikian pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.